Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, hari ini ibu mau menceritakan sebuah cerita tentang anjing yang rakus. Ini cerita ini diceritakan oleh kakak Leni Aryani, penerbit Bintang Indonesia, Jakarta. Nah, ceritanya tentang seekor anjing yang rakus. Ayo kita dengerin yuk, duduk yang rapi ya. Ini anjingnya warna apa ya? Oh, warna coklat. Iya, betul. Yuk kita dengerin yuk. Dahulu kala, di dalam hutan yang luas, ada seekor anjing yang bernama Dogi. Anjingnya siapa tadi namanya? Dogi. Iya, ini anjingnya ya. Anjingnya bernama Dogi. Dia dikenal sangat jahat dan juga sangat serakah. Dogi ini sering merebut makanan teman-temannya. Terus suka sekali mengganggu anjing-anjing yang lain, terutama anjing yang lebih kecil dari Dogi. Dogi. Suatu hari, Dogi sedang kelaparan. Terus, Dogi melihat ada sekelompok burung. Nih, ada sekelompok burung yang sedang santai-santai. Kemudian Dogi melihat sekelompok burung tersebut. Dogi ingin makan rasanya. Dalam hati Dogi, aduh, perutku lapar. Aku mau makan. Nah, kemudian Dogi berjalan melintasi hutan untuk mencari makan. Dia melihat ada sekelompok hewan burung dan hewan-hewan lainnya. Kemudian Dogi dilihat oleh seekor anjing yang lain. Tuh, anjing yang lain melihat Dogi. Kemudian mereka berkata, "Oh, lihat itu. Itu ada Dogi. Dia yang sering sekali merebut makananku," kata seekor anjing yang lain. "Iya, kemarin juga dia mengambil makananku. Padahal aku juga sangat lapar," kata musang kepada temannya. Iya, dia juga pernah merebut makananku. Dia sangat rakus. Lebih baik kita menjauhinya. Tidak usah bertemu dengan Dogi, kata kedua hewan ini. Kemudian Dogi berjalan melewati warung dan kemudian dia melihat ada tulang yang sangat besar. Tanpa berpikir panjang, Dogi mencuri tulang itu dan membawanya pergi. Lalu tukang daging itu sadar
bahwa tulangnya telah dicuri oleh Dogi. Dan tukang daging itu berteriak, "Hei pencuri, jangan lari kamu!" Namun Dogi berlari sangat kencang sehingga tidak terkejar oleh tukang daging tadi. Dogi ya. Kemudian Dogi berlari sambil membawa tulang yang dicurinya tadi. Kemudian Dogi berlari menuju tempat tinggalnya sambil membawa tulang hasil curiannya tadi. Kemudian seekor anjing lain datang menghampirinya dan berkata kepada Dogi, "Dogi, besar sekali tulang itu. Bolehkah aku memintanya sedikit?" Kemudian Dogi terlihat sangat geram dan mau marah. Ucap Dogi, "Enak saja. Pergi sana, cari sendiri makananmu." Kemudian anjing itu berlari menjauhi Dogi. Nah, di sini Dogi berjalan dengan sangat hati-hati. Dogi melewati jembatan yang di bawahnya ada air. Kemudian Dogi di tengah-tengah jembatan tanpa sengaja melihat ke bawah, melihat ke arah sungai. Ternyata ada bayangannya. Ternyata Dogi kaget. Kenapa ada anjing lain yang membawa tulang seperti yang ia bawa? Dogi melihat ke arah bawah. Padahal itu bayangan Dogi sendiri ya. Melihat seekor anjing lain yang membawa tulang seperti yang Dogi bawa. Kemudian Dogi bergumam dan berkata, dalam hati Dogi berpikir, "Wah, tulang yang dibawanya lebih besar dibanding tulang yang ada padaku. Jika aku sedikit lebih galak kepadanya, mungkin ia akan melepaskan tulang itu." Dogi kemudian melancarkan niatnya. Dogi berpikir, bagaimana ya? Seharusnya aku galak kepada anjing itu, biar aku mendapatkan tulangnya. Kemudian aku mendapatkan tulang yang lebih banyak. Dogi kemudian menggeram dan memasang wajah garangnya sambil melotot. Anjing itu kemudian melakukan hal yang sama seperti Dogi, memasang wajah yang garang. Kemudian Dogi menggeram dan memasang wajah garangnya sambil melotot. Anjing itu pun melakukan hal yang sama. Tidak terlihat takut sedikit pun, sama seperti Dogi.
Kemudian dalam hati Dogi berkata, "Lebih baik aku menggigitnya. Pasti ia akan lari. Dengan begitu aku bisa mendapatkan tulangnya yang besar itu." Dogi berpikir di dalam hati seperti itu. Kemudian saat ia melihat bayangannya sendiri di dalam air, Dogi berpikir ada anjing lain dengan tulang di mulutnya. Anjing yang rakus itu kemudian berpikir tulang yang ada di mulut anjing itu lebih besar daripada yang ia bawa. Dogi, memang anjing yang rakus ya. Kemudian Dogi melompat ke dalam air. Dogi mau merebut tulang yang ada di bawah oleh bayangannya sendiri. Ia meloncat sangat kuat sehingga tulang yang di mulutnya terlepas. Tuh, lihat. Dogi menceburkan dirinya ke dalam air yang ada bayangan anjing tadi. Padahal itu kan bayangan Dogi sendiri ya. Kemudian ia mencari di mana-mana, tetapi tidak menemukan anjing yang dia lihat tadi di bawah. Ternyata anjing tadi yang dilihat oleh Dogi itu adalah bayangannya sendiri. Akhirnya Dogi pun pulang dengan kelaparan dan kedinginan. Ia kehilangan tulang yang ia curi tadi dan tidak mendapatkan apa-apa karena daging yang digigitnya tadi hilang saat ia menceburkan dirinya ke dalam sungai yang ada bayangan dirinya sendiri. Dogi, dasar anjing yang rakus ya. Akhirnya Dogi terlihat sedih dan kecewa karena tidak dapat menikmati daging yang ia curi tadi dan juga tidak mendapatkan tulang yang dia lihat dibawa oleh anjing yang lain. Padahal kan itu adalah bayangannya sendiri. Seekor anjing yang membawa tulang yang besar terlihat di bawah jembatan tadi. Padahal itu kan bayangan Dogi sendiri. Iya kan anak-anak? Makanya Dogi, jangan jadi anjing yang rakus. Bener nggak? Iya. Nah, dari sini kita tahu bahwa hikmah dari cerita anjing yang rakus ini adalah kita tidak boleh serakah, juga tidak boleh sombong. Karena sikap yang sombong dan juga serakah akan selalu mendorong kita untuk menjadi seorang yang tidak merasa puas, tidak bersyukur.
Kemudian sifat sombong dan serakah itu akan membawa kita kepada sifat yang ceroboh dan tidak bisa berpikir jernih, serta akan merugikan diri kita sendiri. Nah, makanya anak-anak tidak boleh sombong dan serakah ya, karena akan merugikan diri kita sendiri. Makanya kita harus jadi anak yang baik, tidak sombong dan tidak serakah. Seperti itu. Nah, sekian dulu ya ceritanya tentang anjing yang rakus dari Ibu Guru. Semoga anak-anak suka ya.